Sekarang ujian begitu berat kita rasakan, dirasakan oleh seluruh, bisa dibilang seluruh umat manusia. Ada yang tanya, kenapa doa-doa kita seperti nggak diijabah? Kenapa tiap masjid sudah kunut Allahumma dfa' warfa' annal bala wal waba, namun wabah ini tetap ada? Kenapa orang-orang yang berziarah ke makam-makam para wali meminta kepada Allah di tempat-tempat mulia tersebut, tapi kok wabah ini? Jawabannya tentu yang pertama ini ujian dari Allah. Yang kedua sebabnya adalah adanya dosa yang dibiarkan oleh umat Islam. Maksudnya gimana? Orang mau zinah dulu ngumpet-ngumpet, sekarang kita bisa dapatin begitu banyak, puluhan atau mungkin ratusan tempat perzinahan. Ada yang bergerak, ada yang mencoba untuk menutupnya, ada yang berkeinginan untuk bernahi mungkar. Hampir nggak ada. Nah, karena ada dosa yang dibiarkan itu, sehingga al-bala turun bala. Lalu cara keluar dari ujian yang berat ini, caranya bukan kita bertobat masing-masing doang, enggak. Harus ada semangat membuat satu komunitas yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena salah satu sifat kenapa kita dijadikan umat terbaik adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa sih sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sampai akhir ayat. Keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah sampai rela ngorbanin nyawanya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Cucunda Rasulullah sampai dibantai, dipenggal kepalanya. Kenapa? Pas ditanya, kenapa sih harus keluar melawan kezaliman? Kenapa harus keluar berperang? Alasannya kata beliau, innal ma'ruf la yu'maru bih wal munkar la yutanaha an. Kebaikan sudah enggak disebarluaskan lagi dan kemungkaran menyebar luas dengan begitu bebasnya. Bighaddin nazar, kita tidak membicarakan apakah virus ini buatan manusia, buatan orang-orang tertentu. Enggak bicarakan itu. Itu tidak keluar dari kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sehingga apa? Bisa kita katakan bahwasanya apa yang terjadi ini atas kehendak Allah, dan pasti ada kebaikan di belakangnya. Orang coba ngundang dangdutan, joget-joget perempuan, ada yang mencoba untuk menahan? Bisa dibilang nggak ada. Bebas tuh perempuan joget depan anak-anak, depan laki-laki, depan suami orang, nyanyi-nyanyi. Perzinahan di mana perjudian, kita lewat satu kampung dia judi di pinggir jalan. Kenapa nggak ada pergerakan di hati kita pengen melawan kemungkaran tersebut? Siapa orang yang melihat kemungkaran, hendaknya kata Nabi, dia lawan dengan tangannya. Selama masih kita mampu untuk melawan dengan tangan kita, maksudnya apa? Ada aksi secara langsung kita untuk melawan kemungkaran tersebut. Para penceramah dengan ceramahnya, para pebisnis dengan hartanya, para penguasa dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa maka terakhir dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Sehingga apa? Yang harus kita bangun bukan hanya kesadaran pribadi, yang harus kita bangun kesadaran sosial. Jadi nggak cukup dengan kita berbuat taubat dalam ranah pribadi, tapi harus kita berikan pembelajaran kepada masyarakat luas. Itu yang tetap melakukan judi-judi pada malam hari, kita sampaikan nasihat. Nggak lihat tuh fulan meninggal, itu mau meninggal begini.
kalau ente meninggal gini ente sengsara selama-lamanya. Ente sekarang istighfar, habis gitu misalnya ente meninggal, ente bakal husnul khatimah, Allah ampunin semua dosa ente. Pasti keinginan untuk beristighfar kemudian tumbuh. Karena kita cinta kepada agama Rasulullah ini, nggak pengen agama ini menjadi buruk citranya, maka semua dari kita harus berjuang dengan caranya masing-masing.